Bab 37. Laras menangis. Aku suka sama kamu, El. Ulang Arya. Hahaha. Ya ampun, Pak Detektif lagi kenapa? Kurang seons nih hatinya. Bilang suka-suka segala. Emang aku Andin sampai ngefans gitu? Kurang tepat ya kata-katanya, aku ulang lagi. Arya membenarkan posisi duduknya. Bersila menghadapku dengan raut wajah serius dihiasi tatapan yang sulit diartikan. El, aku sayang sama kamu. Apa kamu punya perasaan yang sama? Jantung mengalun bagai alunan musik reggae. Jedag-jedug tak menentu, sorot mata Arya benar-benar menggambarkan isi ucapannya. Sama sekali tak ada sisi bercanda. Apa benar dia menyukaiku? Aku harus jawab apa? Maaf El, aku harus tahu perasaan kamu. Sebelum semuanya terlambat, tolong berikan jawaban apapun supaya perasaanku lega. Pak Detektif, jujur aku nggak tahu harus jawab apa. Bapak ini kebanyakan makan jengkol atau udang rebus. Kok ngomongnya ngelantur gitu? Aku memang benar-benar menyukaimu, El. Bidadari hebat yang selama beberapa bulan ini mengisi hati, yang bayangannya terus menari-nari di pikiranku. Aduh, sekarang malah keluar gombalan mautnya. Nambah bingung deh. Gak usah bingung, El. Aku hanya butuh jawaban. Meskipun aku tahu jawaban yang aku inginkan hanya ada kemungkinan 30%. Maaf sebelumnya Pak Detektif. Aku menyukaimu sebagai seorang detektif baik hati yang mau menolong anakku. Tak lebih dari itu. Aku sudah tahu kamu akan mengatakan ini, El. Ingin tertawa, takut menghancurkan hatinya. Namun tingkah Pak Detektif begitu menggelitik. Kalau dia tahu isi hatiku, kenapa harus menanyakannya ulang? Pak Detektif, sudahlah jangan bercanda gini. Pak Detektif salah sasaran, malah gombalin ibu-ibu kayak aku. Tapi aku benar-benar menyayangimu, El. Lirihnya berkaca-kaca. Pak Detektif, jangan nangis dong. Aduh, mau coklat atau es krim biar gak nangis? Nanti aku disangka ngapa-ngapain Pak Detektif lagi. Kalau boleh memilih, aku juga tak ingin memiliki perasaan ini di waktu yang salah. Hah? Apa maksud waktu yang salah? Apa mungkin karena kami dipertemukan di kondisi yang jauh berbeda? Arya seorang perjaka dengan kesuksesannya, sedangkan aku hanya seorang janda anak satu. Mungkin itu yang dia maksud. Memang begitulah takdir kami. Tak mungkin bersatu. Selain beda keadaan dan umur, hatiku memang masih sulit merasakan cinta kepada pria lain. Trauma masa lalu bersama Mas Ilyas masih membekas. Tenanglah Pak Detektif, aku yakin kamu lagi galon. Jadi beginilah, biar aku jodohkan dengan Laras, adikku itu begitu menyukaimu. Tidak bisa, El. Lah kenapa? Rasa suka yang kamu punya tak semestinya diberikan untukku. Kita beda masa, Arya. Aku sudah menjadi seorang ibu. Fokus utamaku hanya Zahwa dan masa depannya. Belum terpikirkan soal bucin-bucinan lagi. Aku paham, El. Aku tak akan memaksakan perasaanmu. Tapi izinkan aku memelukmu sekali saja. Hah? Meluk? Aduh, kamu pikir aku boneka panda apa? Udah tua, Arya. Malu cerocosku enggan. Maaf, El. Kalau kamu gak mau gak apa-apa. Aku juga gak ngerti. Aku juga gak ngerti sama perasaanku sendiri. Sama aku juga gak ngerti. Sahutku angguk-angguk. Mengungkap sebuah kasus kejahatan lebih mudah dibandingkan menerka-nerka isi hati, ucap Arya. Matanya lurus menatap air laut yang tak berujung. Kali ini aku merasakan perasaannya. Dia punya rasa kasih sayang yang tak terukir untukku. Ketulusan cintanya terpancar dan menembus sampai hatiku. Ya Rob, kenapa engkau biarkan perasaan Arya tumbuh subur untukku, sementara luka ini belum sembuh? Mungkin beginilah lika-liku hati di mana Tuhan ingin mengajarkan ikhlas dalam mencintai. Seketika seseorang yang disayang ternyata tidak menyimpan rasa yang sama. Maaf El, aku malah mengajakmu ikut-ikutan galau. Gak apa-apa Arya, maaf tak bisa membalas perasaanmu.
It's okay. Setidaknya aku lega sudah mengungkapkan perasaan ini dan mendengar langsung jawabannya. Jawab Arya dengan wajah tidak murung lagi. Kamu memang pria hebat dan berhati unik. Hehe, lupakan apa yang aku ucapkan tadi. Hari ini kita happy-happy. Oke, Pak Detektif. Oke, Pak Detektif. Kita makan yuk, lapar nih. Cacing-cacing di perutku udah dangdutan. Haha, dasar perempuan lucu. Ayo kita makan. Bibirku mengerucut mendengar lelucon Arya. Dia malah cengengesan, kemudian menarikku mencari tempat makan di pinggir pantai. Hari ini rasanya aku kembali muda, tertawa, foto bersama, bahkan saling meledek satu sama lain. Arya tak menunjukkan kegalauannya lagi. Dia bagaikan bunglon yang mudah berubah warna. Tadi menampilkan raut menyedihkan, sekarang seolah-olah sangat bahagia. Arya memang aneh, sulit dimengerti. Namun rasa bersalah malah hinggap di hatiku akibat sikapnya yang terlihat mati-matian mengubur perasaannya. Arya, kami berjalan di pasir sambil menikmati suasana menjelang malam. Selesai makan dan sholat maghrib kami berencana pulang. Namun ada yang mengganjal ingin aku tanyakan pada Arya. Iya El, kenapa? Mau aku gendong? His, emang aku bocah apa? Hehe, terus kenapa? Boleh aku nanya? Boleh dong, nanya aja, gratis gak bayar. Kenapa Pak Detektif punya perasaan lebih sama aku? Arya menghentikan langkahnya. Kami berdiri saling berpandangan. Hembusan angin pantai terasa makin dingin. Tatapan di antara kami seakan bisa sama-sama menghangatkan. Berawal dari rasa kagum, melihat perjuangan seorang ibu sekuat dan setegar dirimu. Mengingatkanku pada sosok ibuku yang mempunyai nasib yang sama. Itu bukan cinta Arya, kamu hanya simpati atau empati mungkin. Entahlah, tapi bersamamu aku merasakan getaran kalbu yang belum pernah aku rasakan. Itu bukan alasan yang kuat untuk menanamkan perasaanmu adalah sebuah cinta. Cinta itu rumit Arya, gak sekedar rasa suka. Maka jangan gampang mengambil kesimpulan bahwa apa yang kita rasakan pada seseorang merupakan bentuk rasa cinta. Bisa jadi hanya nafsu atau rasa suka semata. Mencintai tak butuh alasan yang kuat, El. Perasaan itu datang dengan sendirinya. Rasa tulus ingin menjaga, melindungi, serta menghormati orang tersebut. Setiap orang memang memiliki definisi cinta masing-masing. Namun bagiku perasaan tadi adalah cinta. Peluklah perintahku. Disebabkan terenyuh dengan penjelasannya, El. Aku pejamkan mata, merasakan kehangatan dekapan Arya. Dia terus memeluk erat dengan penuh kelembutan. Suasana pantai di malam hari yang tidak begitu ramai menambah syahdu momen langka yang terjadi di antara kami. Makasih, El. Arya melepas rangkulannya. Aku balas dengan senyuman. Dia nampak lega untuk meluapkan emosi dan isi hati, meskipun air mata membasahi pipi. Detektif hebat penakluk penjahat, luluh dalam kehangatanku. Meskipun aku tetap tak paham alasan logis perasaannya kepadaku. Namun biarkan saja, dia butuh mengungkapkan rasa supaya tidak gila akibat terus memendamnya. Aku bahagia atas waktu kebersamaan kita. Sekarang waktunya pulang, Ma pasti khawatir, ujar Arya mengingatkan. Mari kita pulang dan kembali ke jalan masing-masing yang sudah dipilih, jelasku. Sepanjang perjalanan pulang kami mulai mengobrol seperti biasa, saling melupakan kejadian spesial yang sebenarnya masih membayangi. Walaupun demikian, rasa tak bisa dipaksa, peristiwa ini akan kukenang. Sekedar momen berharga bersama Arya, tidak lebih dari itu. Hati-hati di jalan. Iya El, makasih. Mobil Arya melaju meninggalkan pekarangan rumah. Aku lambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Entah mengapa firasatku mengatakan ini adalah kedekatan terakhir di antara kami. Mbak, hiks saat masuk rumah. Aku disambut Laras yang sudah berderai air mata. Dia memelukku dan merengek bak anak kecil. Aku terus bertanya alasannya menangis, dia hanya menggeleng. Apa dia sudah tahu tentang perasaan Arya kepadaku? Namun seharusnya Laras merespon dengan kata-kata penuh interogasi, bukan menjadi lembek bagai goreng oncom. Ayo ke kamar, nanti emak denger, jadi panjang urusannya. Aku tarik Laras masuk ke kamarnya.
mengelus punggung agar dia sedikit tenang. Akan tetapi dia tetap menangis sesenggukan. Hatiku mulai cemas, ada apa dengan Laras? Ras, ngomong dong, kamu kenapa sih? Nangis mulu kayak anak bayi. Malu sama umur. Adikku yang cantik kayak pitik. Laras sedih, Mbak. Hiks. Ya Allah, iya Mbak, tahu kamu sedih, sampai air mata campur ingus gitu. Tapi masalahnya apa penyebab kamu nangis, Laras? Apa kamu ngompol? Tanyaku sedikit bergurau. Laras malah menangis, tak biasanya dia hanya diam merespon leluconku. Pasti Laras benar-benar dilema dan kecewa, sampai mengeluarkan air mata sederas ini. Nada tangisannya saja mengandung banyak luka. Terdengar begitu pilu dan menyayat hati. Kenapa kamu, Ras? Ngomong sama Mbak, apapun yang kamu mau pasti Mbak usahakan. Ayo cerita. Baca Mbak, ujar Laras menyodorkan ponselnya. Aku buka pesan WhatsApp dari Arya. Cukup banyak percakapan mereka. Aku lihat dari pesan paling atas yang diketik 1 minggu lalu. Laras nampak mengomentari sebuah status, tapi saat aku klik, storynya sudah tidak ada. Mas tunangan, pesan dari Laras dengan emot kaget. Iya, Ras, doakan yang terbaik. Tapi kenapa nggak ngabarin? Terus Mas selama ini nggak pernah ngomong. Itu ceweknya siapa, Mas? Perasaan cantikan aku. Nggak rela Mas sama dia. Mas harusnya sama aku. Balas Laras dengan emotikon sedih berderet. Aku hanya menggeleng-geleng membaca pesan frontal Laras untuk Arya. Jangan nangis Laras cantik. Mas melakukan ini demi ibu. Dan mungkin sudah takdirnya. Semoga Laras mendapatkan pria yang lebih baik dari Mas. Udah baca kan Mbak? Kayaknya Mas Arya dijodohin ibunya. Soalnya di story WA ada ibu tua duduk di kursi roda. Sampingnya Mas Arya dan perempuan jelek yang sedang memamerkan cincin tunangan. Rengek Laras. Dia memukul kasur sambil menggesek-gesekkan kaki. Syukurlah Laras tidak tahu perasaan Arya padaku. Ternyata ini yang dimaksud Arya. Pantas saja dia bilang waktu yang salah dan sebelum terlambat. Ternyata dia sudah dijodohkan. Ikhlaskan Ras, belum jodohmu. Terus siapa jodohku Mbak? Masa nggak datang-datang? Apa kejebak macet ya? Aku pikir jodohku Mas Arya. Dia malah jadi jodoh orang. Hiks, ampun deh Laras. Dia menangis tapi omongannya tetap saja berisi lelucon. Jodohmu pasti datang Ras. Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Tugasmu sekarang memperbaiki sikap dan mempersiapkan mental. Coba belajar biar mulutmu gak kayak karung bolong, biar lebih elegan dipandang orang. Apa iya Mbak? Itu hipotesis Mbak sih. Ah, nanti deh perbaiki dirinya. Sekarang aku mau nangis Bombay dulu. Sakit hati Mbak, mau curhat sama Mbak, tapi Mbaknya kelihatan jadi sedih karena berjauhan sama Zahwa. Tapi pas Mbak diajak Mas Arya, pasti dia sudah kasih tahu kabar pertunangannya. Makanya sekarang aku ceritain aja. Ya udah, luapkan dulu perasaan kamu, tapi jangan berlarut-larut. Iya Mbak, hiks. Kasihan adikku, hatinya pasti hancur bagi kepingan puzzle yang dijatuhkan. Menjadi seonggok daging yang tergeletak berantakan dan berserakan. Semoga nantinya datang pria yang digariskan sebagai jodohnya. Assalamualaikum. Siapa Mbak? Ya, mana Mbak tahu, emang Mbak punya indera ke-9? Ya sudah, Mbak buka pintu dulu, paling tukang paket. Laras mengangguk. Waktu menunjukkan pukul 9. Siapa gerangan yang datang malam-malam? Apa benar tukang paket? Waalaikumsalam. Mas Ilyas? Lah, boleh Mas menginap di sini?